Kontroversi. Wow, kata ini layak kita sematkan untuk pertandingan antara PSIM Yogyakarta melawan Persijap Jepara yang berakhir dengan skor sama 0-0. Ini skor yang mirip dengan pertandingan PSMS Medan melawan FC Bekasi dengan skor sama juga 0-0. Nah, di sini kita akan membahas selain jalannya pertandingan, kita akan juga membahas bagaimana ya wasit-wasit Liga Indonesia yang selalu saja memberikan keputusan-keputusan yang cukup mencengangkan sehingga banyak sekali kekisruhan terjadi ya karena keputusan yang tidak tepat ini, guys. Ya, kita tahu memang wasit adalah manusia biasa, tetapi seharusnya kesalahan-kesalahan fatal dapat diminimalisir. Ya, apapun itu yang terjadi, marilah apa yang terjadi biarlah terjadi, dan marilah kita lagi berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Oke. Sebelumnya kita bahas dulu pertandingan sebelum bahas kepada wasit. Nah, jadi dari starting line up yang kita lihat bisa kita bayangkan bahwasanya memang PSM Yogyakarta memang terlihat sangat-sangat ambisius untuk mencuri poin atau mendapatkan 3 poin dari Persijap Jepara, yang mana Persijap Jepara sampai saat ini juga masih belum terkalahkan, sehingga besar niat daripada PSIM untuk segera mendapatkan 3 poin, guys. Dan terbukti saja dari awal-awal laga dimulai, PSM Yogyakarta langsung menggempur pertahanan Persijap Jepara. Tetapi mesti kita akui pertahanan Persijap Jepara juga sangat solid, sangat apik dan ciamik, sehingga sangat sulit untuk dibobol oleh pemain-pemain PSM Yogyakarta yang digandrungi oleh Pedrinho dengan Raphinha. Dari starting line up bisa kita lihat duet antara Pedrinho dengan Raphinha itu betul-betul sangat gacor untuk di lini depan PSM Yogyakarta. Ini merupakan duet maut yang mana sangat gacor di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah, tetapi di pertandingan kali ini seakan-akan mereka kedua ini kehilangan tajinya, guys. Terkhusus untuk Raphinha. Raphinha banyak sekali kita lihat itu peluang-peluang, tetapi sayang sekali belum bisa dikonversi untuk menjadi sebuah gol, guys. Padahal kalau kita hitung ada sekitar 2 atau 3 peluang daripada Raphinha yang harusnya berbuah menjadi gol, tapi sayang sekali belum bisa dikonversi menjadi gol. Dan Pedrinho juga pada pertandingan kali ini seperti tidak dengan Pedrinho yang kita kenal, yang selalu memberikan umpan-umpan ciamik. Memang ada sih umpan-umpan ciamik tadi ketika mengoper kepada si Raphinha, tetapi memang Raphinha juga bapuk ya, sehingga belum bisa membobol gawang Persijap Jepara. Dan Persijap Jepara juga terlihat sekali memang ingin mencuri poin dan tidak mau kalah di pertandingan kali ini. Terbukti pemain-pemain Persijap Jepara yang di lini pertahanannya, yaitu Rahmat dengan Pikron itu betul-betul solid di lini tengah pertahanan untuk mengawal gawang si Sendri, guys. Terbukti juga Sendri, kiper daripada Persijap Jepara, mesti kita akui ya layak untuk mendapatkan man of the match karena juga banyak kali save-save yang dia lakukan, guys. Nah, kita lihat dari peluang pertama. Peluang pertama itu ada Raphinha, yaitu gara-gara salah passing di sisa pemain Persijap Jepara, kemudian diambil sama si Saldi. Nah, Saldi juga nggak egois, dia langsung ngoper kepada Raphinha, dan Raphinha melakukan tendangan spekulasi, tapi sayang sekali masih tipis di pinggir gawang, guys. Oke, itu peluang pertama Raphinha. Kedua lagi Raphinha mendapatkan peluang. Nah, kali ini peluangnya bisa kita bilang harusnya berbuah menjadi gol. 90% seharusnya menjadi gol. Kenapa? Di sini ada peluang yang sangat manis, 1 lawan 1 melawan kiper, karena umpan manis daripada Pedrinho. Pedrinho memberikan umpan trupas, umpan lambung kepada Raphinha, dan Raphinha berhasil lepas dari jebakan offside, dan dia salahnya itu di kontrol pertamanya, guys. Sumpama kontrol pertamanya itu dia bagus, pasti akan berbuah menjadi gol. Tetapi karena kontrol bola yang pertama itu sulit hingga agak jauh jaraknya, sehingga mudah sekali kiper si Sendri untuk menutup ruang daripada si Raphinha untuk nge-shoot, guys. Nah, itu peluang kedua yang sangat sayang untuk dilewatkan oleh Raphinha. Kemudian juga Saldi juga tadi ada peluang ya, 1 lawan 1 juga ini. Ini hasil kerjasama dengan Raphinha. Raphinha dia itu dapat bola hasil salah passing. Memang mesti kita akui Persijap Jepara pada pertandingan kali ini banyak kali salah passingnya gitu kan. Malah salah passingnya langsung berbuah peluang emas kepada lawan gitu. Makanya mungkin Persijap Jepara bisa mengevaluasi lagi perihal tentang passing-passing ini, guys.
Untung aja PSM agak bapuk lini depannya. Kalau misalnya enggak, wah selesai itu Persijap. Pasti akan menerima kekalahan pertama. Tapi untung aja baik Saldi, Pedrinho maupun juga Rafinha gagal memanfaatkan peluang. Dan Saldi udah 1-1, hasil umpan daripada Rafinha belum juga berhasil mencetak gol karena ditepis oleh Senri. Senri luar biasa. Sebenarnya Persijap bukan hanya bertahan saja, dia juga sempat ada peluang melalui striker andalan mereka, Rosalvo. Ini aku salut juga dengan Rosalvo, badan besar dan dia nggak malas jemput bola, sering sekali memberikan ancaman-ancaman. Bahkan Rosalvo sebagai pemain yang paling menonjol sih menurut aku ya dari Persijap Jepara. Kemudian dia melakukan tendangan spekulasi hasil dari tendangan pojok melalui kaki kiri ya, tapi tidak bisa berbuah gol. Begitu juga tadi di menit berapa gitu ya tadi itu. Ada Rosalvo, dia di babak kedua dia melakukan tendangan spekulasi juga dari jarak jauh, melewati 1-2 pemain dan dia shoot dan boom. Untung saja kiper pada Suwardi dapat mencegah gol itu terjadi guys. Luar biasa. Memang kedua belah kiper ini sangat-sangat solid ya. Kedua belah kiper ditambah lagi juga center back kedua tim yang dikawal oleh Teddy dan Saku. Saku bahkan sampai tadi rela meninggalkan posnya untuk membantu penyerangan guys. Karena memang saking rapatnya lini pertahanan daripada Persijap Jepara yang gagal dieksploitasi oleh anak-anak Yogyakarta. Memang Coach Seto juga di babak kedua sudah mengganti banyak pemain ya. Bahkan pemain-pemain andalan dia pun juga dia ganti karena memang kurang perform. Karena memang saking solidnya pertahanan Persijap, dia memutar otak lah Coach Seto. Memasukkanlah banyak pemain-pemain muda juga. Tapi sayang sekali masih belum juga. Kita juga tahu ada tadi Seva ya, Seva, Herdiawan, Yuda itu masuk semua. Bahkan tadi Seva itu ada peluang terakhir hampir ya. Bukan terakhir sih, beberapa menit, udah menjelang menit 90. Kerjasama 1-2-1-2 Seva dengan Herdiawan. Sayang sekali tendangan Seva dari luar kotak penalti masih tipis di pinggir gawang guys. Padahal itu gila, kalau terjadi sebuah gol dari tendangan Seva dari jarak jauh itu mungkin bisa jadi gol terbaik untuk Liga 2 pekan ini guys. Nah, jadi yang aku lihat dari PSM pertandingan kali ini ya, karena saking sulitnya untuk mendebus pertahanan Persijap khususnya di babak pertama dan babak kedua, PSM itu banyak melakukan tendangan spekulasi jarak jauh guys. Sehingga ya tendangan jarak jauh ini kan terlalu beresiko karena belum tentu bisa on target, dan kalaupun on target pasti sudah bisa dibaca oleh kiper guys. Nah, tetapi apapun itu hasilnya, sejauh ini PSM Yogyakarta bertengger di peringkat peringkat ketiga dengan poin 7. Akhirnya PSM Yogyakarta ya dapat merapatkan barisan, walaupun kalau misalnya tadi itu mereka bisa menang, mereka itu bisa jadi akan berada di puncak klasmen, tetapi sayang sekali mereka masih belum bisa memanfaatkan status tim kandang ini. Nah, tapi tak apa, PSM Yogyakarta ini masih menyimpan satu laga guys. Jadi meskipun dia terdampar di peringkat ketiga, tapi dia masih menyisakan satu laga. Jadi sumpama pun nanti mereka masih ada memainkan satu laga tadi itu dan berhasil menang, maka mereka akan berada di puncak klasmen guys. Karena poinnya 7, dia dapat 3 jadi 10. Sedangkan Persijap dan Nusantara yang sudah mainkan 5 pertandingan, mereka masing-masing dapatkan 9 poin guys. Nah, jadi PSM Makassar lagi, PSM Yogyakarta masih memiliki peluang untuk memuncaki klasmen. Tenang aja, semangat untuk PSM. Dan untuk Persijap Jepara, aku salut luar biasa anak-anak Persijap. Betul-betul ya, kita udah tahu lah Persijap punya nama besar di Liga 1 sebelumnya ya, di Liga ISL, dan juga sering merepotkan PSMS Medan saat itu. Nah, Persijap Jepara sejauh ini masih belum terkalahkan bersama dengan Nusantara. Luar biasa, mendapatkan 9 poin. Semangat. Nah, kita sekarang beralih kepada wasit guys. Sebenarnya keputusan wasit kali ini agak cukup mencengangkan, karena kita bisa lihat di tayangan itu di TV, dia itu masih menit 93 berapa gitu, dan perpanjangan waktu itu 5 menit. Berarti masih ada 1 menit nih tersisa. Nah, tapi peluit sudah ditiup oleh Coach Purba. Ini semakin menambah tanda tanya ya bagi anak-anak PSM Yogyakarta. Ada apa kok bisa cepat kali niup peluitnya ya kan. Nah, ini kan menjadi PR besar di saat pertandingan sudah asik untuk ditonton, tetapi keputusan wasit yang cukup mengejutkan ini mengotori hasil pertandingan ini. Padahal kalau misalnya tadi dibiarkan aja sampai 90 sampai 95, dan kalau misalnya seri 0-0, mungkin tidak akan ada kontroversi di dalam pertandingan kali ini. Tetapi gara-gara ada
kesilapan daripada wasit meniup peluit lebih cepat, nah ini yang akan memicu amarah-amarah serta emosi baik dari pemain hingga ke penonton. Nah, untung saja penonton daripada PSM Yogyakarta ini tidak terlalu anarkis, tidak turun ke stadion hingga memburu wasit, dan juga pemain juga dapat mengontrol emosi, tidak melakukan pukulan-pukulan yang seperti terjadi di beberapa musim yang lalu di Liga Indonesia, yang mana kita tahu itu sudah sangat ciri khas sekali. Tapi aku yakinlah perlahan tapi pasti Liga Indonesia semakin membaik. Tetapi lagi-lagi faktor wasit akan mempengaruhi jalannya liga, apakah liga itu baik atau tidak. Nah, itu dia. Ya udah, kita ya berkaca daripada kesalahan ini, semoga wasit-wasit yang lain juga tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, ini sama halnya dengan wasit PSMS ya. Wasit PSMS ngasih waktu 5 menit, tapi sampai 100 lebih. Nah, wajar 100 lebih. Kenapa? Karena banyak sekali drama-drama tercipta di situ. Khususnya banyak pemain Persija FC Bekasi yang cedera-cedera gitu kan. Nah, ditambah lagi dari 5 menit, kayaknya itu cuma berapa menit kepake gitu. Kenapa? Walaupun sampai 100 menit lebih kata dia itu pertandingan, tetapi cuma berapa menit lah yang terpakai. Bahkan ketika sudah ada penanganan medis, masuk ambulan dan sebagainya, langsung tiup peluit ya kan. Tidak banyak memberikan waktu lagi gitu. Maka dari itu sebenarnya banyak keputusan-keputusan yang ya bisa kita bilang cukup kontroversi ya di pertandingan kali ini. Tapi tak apa, namanya juga wasit pasti punya salah, sama kayak kita manusia biasa, kita juga kadang punya salah. Yang jelas kita juga salah kenapa tidak memanfaatkan peluang yang ada sebelum 90 menit pertandingan berlangsung, guys. Kayak PSMS juga salah ini. Kenapa nggak selama 90 pertandingan juga bisa mencetak gol, ya kan gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Aku yakin PSMS juga pasti akan berbenah, akan menjadi lebih baik. Sama juga dengan PSM, pasti akan berbenah untuk jauh lebih baik. Oke, thank you udah nonton. Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.